Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 15 Juli 2023. Hari ini gereja memperingati Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja yang lahir pada abad ke-13 di Italia Tengah. Waktu kecil ia sakit berat dan ibunya menggendong dia pergi menuju Santo Fransiskus Assisi, dan diramalkan akan terjadi hal-hal yang luar biasa pada anak ini, dan yang memberi berkat kepadanya, "O Bonaventura," yang artinya betapa baik kejadian ini. Bonaventura menginjak dewasa dan masuk ordo Saudara-saudara Fransiskan, diutus belajar filsafat dan teologi di Paris. Setelah habiskan menjadi imam, ia selalu mencucurkan air mata setiap kali naik ke altar karena hormatnya pada Yesus yang tersalib. Pada usia ke-35 tahun, ia diangkat menjadi pemimpin tertinggi Ordo Fransiskan. Semua saudaranya sangat menghargai bimbingannya. Ia memimpin dengan sangat bijaksana sampai sebenarnya berturut-turut menjadi pimpinan ordo itu. Ia berjuang keras untuk selalu mendamaikan, mempersatukan perbedaan-perbedaan karena paham-paham yang keras satu sama lain, dan juga dalam penghayatan kaul kemiskinan. Ia diangkat kardinal ketika sedang mengerjakan hal-hal yang sangat sederhana. Tahun 1274 ia bersama dengan Santo Thomas Aquinas menghadiri Konsili di Lyon dan berhasil menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Latin. Namun pada saat konsili, Bonaventura sakit dan akhirnya ia meninggal ketika masih dalam konsili itu. Kita bersyukur atas kegigihan Bonaventura yang terus membawa orang agar murni bertemu dengan Tuhannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini mengajak kita untuk menyadari kebaikan Allah dan agar kita hanya takut kepadanya. Dalam bacaan yang pertama digambarkan bagaimana Yusuf yang akan meninggal dunia berpesan agar saudara-saudara tidak takut kepada Allah, karena Allah akan membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Pada bacaan Injil banyak hal yang dibicarakan, namun yang ingin saya sampaikan sebagai bahan permenungan hanya satu: agar kita takut tidak hanya kepada orang yang bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa membunuh jiwa, melainkan takutlah kepada Dia yang baik membunuh tubuh ataupun jiwa, Dia berkuasa. Dan ditegaskan
kita ini lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya memberikan judul renungan kita, kepada siapa sekarang ini kita takut. Kalau kita lihat dalam dunia ini, orang takut ketahuan korupsi, takut kepada KPK, takut kepada hakim, dan sebagainya. Tapi mereka lupa, mereka hanya bisa menghukum kita secara jasmani. Lupa ada yang bisa lebih menghukum secara rohani, jiwa dihukum dan dimasukkan dalam neraka. Maka pertanyaan kembali saya ajukan, kepada siapakah kita sekarang ini takut? Yesus mengajak kita untuk takut kepada Dia yang selain membunuh tubuh bisa membunuh jiwa dan mencampakkannya ke dalam api neraka. Ada alasannya. Yang pertama, Allah yang mampu membinasakan kita, baik tubuh maupun jiwa. Sehingga kalau kita takut kepada Allah, maka kita ikuti perintah, sabda dan kehendak-Nya. Dan kalau kita sudah mengikuti sabda dan kehendak-Nya dengan baik, maka jiwa kita akan dimasukkan ke dalam kebahagiaan surgawi. Sering dalam hidup kita di dunia ini, kita yang takut pada pribadi yang kelihatan, yang bisa menghukum kita secara jasmani. Takut ketahuan penegak hukum dan sebagainya. Tapi lupa bahwa kapanpun juga kita ketahuan oleh Allah yang Maha Kuasa, yang akan membunuh tubuh maupun membunuh jiwa. Maka ketakutan kita pertama-tama, Ia Maha Kuasa yang mampu membuat kita apapun juga. Yang kedua, ketakutan kita kepada Allah karena Ia mencintai kita. Gambaran Yusuf yang akan dipelihara oleh Allah menjadi kenyataan. Gambaran Allah yang mengasihi kita lebih dari burung pipit. Itu menunjukkan betapa Ia menghargai kita, mengasihi kita. Dan jawaban kita adalah kita takut kepadanya karena kasih, bukan karena Allah mau menghukum. Tapi pertama-tama karena Allah mengasihi kita, maka kita pun harus mengasihi Allah juga. Dengan demikian, dasar kita mentaati Allah karena Allah mencintai kita. Cinta itulah yang membuat kita menjadi takut. Takut dalam arti segan, bukan takut karena dihukum. Karena Ia telah mencintai kita, kita tunjuk nyatakan sikap kita, keseganan kita dengan takut untuk melanggar hukum-hukumnya. Sekali lagi, ketakutan kita karena kita segan kepada Allah. Semoga dengan demikian, hidup dan karya-karya kita senantiasa merupakan bentuk cinta kita kepadanya, sehingga kita tidak takut melainkan segan untuk selalu melaksanakan kehendak dan hukum-hukumnya. Mari bersama-sama kita mohon rahmat Tuhan
agar kita pun dimampukan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Nya dalam ketakutan yang positif, karena kita ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mencintai kami, menghendaki kami selamat. Semoga kami menanggapi dengan segan, meskipun wujudnya takut, tapi segan kepada kehendak-Mu, sehingga kami tidak Kau campakkan dalam api neraka, melainkan Kau angkat, Kau masukkan dalam surga abadi. Biarlah kami senantiasa takut akan kehendak-Mu, bukan takut pada dunia, tapi pada kasih setia-Mu yang menyelamatkan. Maka bantulah kami untuk bertobat, untuk menamatkan kehendak-Mu di atas segala-galanya, agar akhirnya kami benar-benar hanya melaksanakan kehendak-Mu. Berkati umat-Mu yang sakit dengan kesembuhan. Yang berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Kau bantu menguraikan. Dan yang ekonomi Kau bantu lewat samanya, agar mereka semua mendapatkan kasih karunia-Mu. Doronglah agar semua orang hanya takut kepada Engkau sendiri. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, surat edaran untuk memakai masker sudah keluar. Kendati demikian, saya tetap menghimbau, alangkah tetap baik kalau kita mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan. Terus kedua, pola hidup sehat. Namun tetap sudah tidak ada kewajiban untuk pakai masker, kecuali dalam hal-hal tertentu, sakit dan sebagainya. Saya ingatkan tanggal 18 hari Selasa sore jam 6 ada Pranekaristi Inkulturasi Bahasa Jawa dengan gamelan malam satu suro, sekaligus setelah itu pemberkatan gedung gereja, gedung serbaguna yang baru, dengan harapan nanti segera bisa dipakai dan pelan-pelan kita akan bisa berpartisipasi untuk mengisi gedung itu. Harapannya pelayanan pastoral kita semakin lancar. Mudah-mudahan semuanya diberkati Tuhan dan kita berkontribusi untuk gereja lewat doa, tenaga, dan dana. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.